Hai guys, Halo, perkenalkan nama saya Maria Mariana Angelika Barekamurin, NPM 2210147. Perkenalkan, nama saya Suci Fitra, NPM 2022-10136. perkenalkan saya Muhammad Rizkat Fani Bahtiar, NPM 2022-10117. Baik, kami bertiga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas analisa laporan keuangan. Jangan lupa di nonton. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Perusahaan manufaktur diketahui EBIT sama dengan 200 miliar, tax rate sama dengan 25%, kapital sama dengan 1 triliun, WACC sama dengan 10%. Yang satu, hitung NOPAT. NOPAT sama dengan 200 kali dalam kurung 1 kurang 0,25 sama dengan 150 miliar. Yang kedua, hitung WACC kali kapital. WACC kali kapital sama dengan 10% dikali 1000 sama dengan 100 miliar. Yang ketiga, hitung EVA. EFA sama dengan 150 kurang 100 sama dengan 50 miliar. Kesimpulan, perusahaan manufaktur menciptakan nilai tambah sebesar 50 miliar. Yang kedua, perusahaan retail diketahui EBIT sama dengan 80 miliar, tax rate sama dengan 30%, kapital sama dengan 700 miliar, WACC sama dengan 15%. Yang pertama, hitung NOPAT. NOPAT sama dengan 80 kali dalam kurung 1 kurang 0,30 sama dengan 56 miliar. Yang kedua, hitung WACC kali kapital. WACC kali kapital sama dengan 15% dikali 700 sama dengan 105 miliar. Yang ketiga, hitung EVA. EFA sama dengan 56 kurang 105 sama dengan minus 49 miliar. Kesimpulan, perusahaan retail tidak menciptakan nilai perusahaan tambah karena EVA-nya bernilai negatif sebesar 49 miliar. Baik, jawaban selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, saya akan menjelaskan yang bagian pertama itu harga saham saat ini 6.000 per lembar, jumlah saham yang beredar 15 juta lembar, nilai buku ekuitas 50 miliar. Nilai pasar ekuitas atau market value of equity, nilai pasar ekuitasnya itu harga saham dikali jumlah saham yang beredar, 6.000 dikali 15 juta sama dengan 90 miliar. Hitung MFP-nya itu market value-nya itu nilai pasar ekuitas dikurang nilai buku ekuitas. Jadi 90 miliar dikurang 50 miliar, hasilnya itu 40 miliar. Interpretasinya itu perusahaan Alfa memiliki MPA positif sebesar 40 miliar yang menunjukkan bahwa nilai pasar ekuitas perusahaan lebih besar dibandingkan nilai buku ekuitas. Artinya perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Baik, yang bagian 2-nya itu analisis perubahan MFP. Yang diketahui itu awal tahun harga saham 1.200 per lembar, jumlah saham beredar 30 juta lembar, nilai buku ekuitas 25 miliar, dan akhir tahunnya itu harga saham 1.800 per lembar, jumlah saham yang beredar 30 juta lembar, nilai buku ekuitas 30 miliar. Hitung MFP pada awal tahun, nilai pasar ekuitas awal tahun, nilai pasar ekuitas harga saham dikali jumlah saham yang beredar. Jadi 1.200 dikali 30 juta sama dengan 36 miliar. Baik, dilanjutkan dengan teman saya. Baiklah, selanjutnya MVA awal tahun. MVA sama dengan nilai pasar ekuitas kurang nilai buku ekuitas sama dengan 36 miliar kurang 25 miliar sama dengan 11 miliar. Yang kedua, hitung MVA pada akhir tahun. Yang pertama, nilai pasar ekuitas sama dengan harga saham kali jumlah saham beredar sama dengan 1.800 kali 30 juta sama dengan 54 miliar. Yang kedua, MVA akhir tahun. MVA sama dengan nilai pasar ekuitas kurang nilai buku ekuitas sama dengan 54 miliar
kurang 30 miliar sama dengan 24 miliar. Yang ketiga, analisis perubahan MVA. MVA akhir tahun sama dengan 11 miliar, MVA akhir tahun sama dengan 24 miliar. Perubahan MVA sama dengan 24 miliar kurang 11 miliar sama dengan 13 miliar. Interprestasi, perusahaan Beta mengalami peningkatan MVA sebesar 13 miliar selama tahun tersebut. Hal ini menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, di mana nilai pasar ekuitasnya meningkat lebih signifikan dibandingkan peningkatan nilai buku ekuitas. Perusahaan berhasil menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi pemegang sahamnya. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dadah, jangan lupa di like.